Tuhan. Shalom. Efek. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah hari ini, saudaraku ya. Dan ya, bahwa setiap kita boleh terus mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, saudaraku ya. Saudara, ketika kita datang ke Tuhan, satu kerinduan kita bertemu dengan Tuhan, saudaraku ya. Kita ibadah bukan sedang mau melihat manusia, atau mencari sesuatu yang membuat kita jadi terhibur, saudara, tidak. Ketika kita beribadah, kita ini harus sadar, yang harus kita temui itu Tuhan. Amin. Ya. Karena semuanya nggak ada artinya, saudara. Ya. Saudara kalau mau cari yang rame, mencari yang menghibur saudara, bukan di gereja. Saudara bisa cari di tempat-tempat hiburan, saudara, yang pasti bisa memuaskan saudara. Tapi ketika saudara datang ke Tuhan, saudara harus sadar, saudara harus mengerti bahwa kerinduan Tuhan, saudara bertemu dengan Dia. Punyalah sebuah pemikiran, punyalah sebuah konsep dalam hidup saudara ketika saudara datang beribadah untuk ketemu Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu kata ibadah atau sembahyang, saudara, itu muncul di Alkitab ketika Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria. Ketika dia menyampaikan kepada bujangnya, kepada hambanya, dia berkata bahwa kamu tinggal di sini. Aku dan anakku akan sembahyang ke atas. Saudara, kalau saudara tahu sembahyang itu artinya sembah dan yang. Yangnya itu apa? Kalau orang dunia bisa kepada dewa-dewa, bisa kepada semua yang mereka merasa bahwa itu kuat, punya kuasa. Tapi kalau kita orang percaya, kita sembahyang kepada siapa? Tuhan. Untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, saudara. Saudara, seringkali kita ini berkata bahwa kita sembahyang, tapi tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Kita berkata bahwa aku mau ibadah. Ibadah kemana, saudara? Karena ternyata banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami realita Tuhan dalam hidupnya. Kalau misalnya saudara perhatikan bagaimana orang-orang bahkan maaf kata pemimpin negeri ini, saudara. Orang-orang yang penting di negara ini lebih mempercayai orang-orang yang tanda kutip saudara, punya kepintaran secara supranatural. Lebih dari siapa? Tuhan. Kenapa? Karena mereka bisa membuktikan apa yang mereka percayai bisa terjadi. Sedangkan anak-anak Tuhan tidak pernah membuktikan kenyataan Tuhan bagi orang dunia. Cuma apa? Bisa ngomong. Tuhan baik, Tuhan melakukan mujizat. Saudara, banyak dari kita anak-anak Tuhan cuma sekedar tahu Tuhan pernah melakukan yang ajaib dulu di Alkitab. Saudara bisa baca Teberau, saudara ya. Bagaimana Yosua menghentikan matahari. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Bagaimana para rasul, bayang-bayangnya saja menyembuhkan orang sakit. Sapu tangannya ketika orang menjamahnya jadi sembuh. Hari ini, apakah kita sudah membuktikan realita ilahi itu bagi semua orang? Atau kita tidak pernah jadi saksi, pernah jadi
contoh sehingga orang bisa datang ke Tuhan. Banyak orang lebih banyak pergi ke dukun daripada ke Tuhan. Karena dukun, kalau mau cepat kaya, aku bisa lakukan. Ke Tuhan, mana buktinya? Makanya saya selalu berkata buat setiap kita, saudaraku, kita harus mengalami Tuhan. Tidak bisa kita itu cuma sekedar jadi orang yang tahu akan Tuhan. Kalau minggu lalu saya bilang, jangan cuma sekedar kita ini jadi orang yang tahu tentang Tuhan, tapi nggak pernah kenal Tuhan. Nggak pernah ngalamin Tuhan. Saudara, dunia ini butuh bukti. Manusia nggak bisa lihat iman kita. Yang bisa lihat iman kita siapa? Tuhan. Manusia yang dia bisa lihat apa? Apa yang di depan matanya. Makanya kita ini betul-betul harus jadi contoh, saudara. Bagaimana kehidupanmu itu yang mengalami Tuhan setiap. Ketika orang melihat, mereka juga akan rindu mengalami hal yang sama. Ayo, di hari, saudara. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Saya bisa tunjukkan slide saya. Saudara, hari ini saya bicara tentang man of God. Atau abdi Allah. Hamba Tuhan. Saudara, percayakah kita semuanya adalah man of God-nya Tuhan, amin? Kenapa saya bilang man of God? Karena kita ditetapkan untuk jadi abdinya Allah, abdi Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara akan menemukan setiap ada kata abdi Tuhan, abdi Allah. Saudara akan menemukan di sana mereka selalu dikatakan dalam versi bahasa Inggrisnya man of God. Saya lanjut. Saudara bisa lihat di sana, saudaraku ya, dalam Nehemia 12 ayat 36. Dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Asareel, Milalai, Gilalai, Maai, Nataneel, Yehuda, dan Hanani. Dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu. Sedang Esra, ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Ya, dalam versi King James-nya saudara bisa David, the man of God. Kalau saudara nemu lagi ada Musa abdi Allah, dia bilang juga Moses, man of God. Artinya apa saudaraku ya? Kita ini harus mengerti bagaimana kita menjadi man of God-nya Tuhan. Kenapa man, gak ada woman? Saudara, di awal tadi saya bilang bersikaplah seperti laki-laki. Saudara, hari ini saya bicara, saya nggak tahu lah saudaraku ya, ini khotbah saya apa, tapi Tuhan tuh bilang, sampaikan. Bersikap seperti laki-laki. Ini bukan cuma buat laki-laki, saudara. Tapi ini juga buat kita, saudaraku, semua anak-anak Tuhan. Untuk apa, saudaraku ya? Kita ini menjadi orang yang betul-betul hari ini jadi contoh, jadi terang. Ya. Tuhan mau menjadikan kita menjadi seorang yang dewasa, amin. Bukan menjadi orang yang jadi anak-anak terus ya sifat kekanakan dan tidak pernah dipandang. Orang akan mempercayakan sebuah kepercayaan kepada seseorang yang pasti dewasa. Enggak pernah orang mempercayakan sesuatu kepada seorang anak-anak. Sebuah tanggung jawab yang besar, sebuah tugas tidak pernah dipercayakan kepada orang yang belum dewasa. Makanya Tuhan tuh hari-hari ini, Tuhan tuh punya segalanya dalam hidupnya.
Mau apa sih saudara? Dia punya alam semesta, dia punya kemuliaan, dia punya kekayaan, kehormatan, kejayaan. Dia punya semuanya. Dan untuk dia mempercayakan semua yang dia punya, dia butuh anak-anaknya yang apa? Dewasa, yang bisa dipercaya. Kalau dalam budaya orang Israel, saudaraku ya, seorang anak tidak akan pernah terima warisan ketika dia belum akil balik. Ya saya bukan bicara tentang akil balik secara fisik, saudaraku ya. Kalau zaman sekarang akil balik secara fisik lebih cepat dari yang normal, saudara. Anak kelas SD aja sudah mulai ada yang mens, saudara ya. Mau bicara apa kita? Karena apa? Ya itu bicara tentang makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau istilahnya akil balik seperti yang firman Tuhan katakan, ya, itu adalah orang yang dia sudah terbukti menjadi seorang yang dewasa. Bukan orang yang masih anak-anak. Tidak. Saya sering cerita sama saudara, dalam kebudayaan Israel, orang Yahudi, orang Ibrani, mereka ketika mereka mulai mempercayakan anak mereka, mereka harus melihat anak-anak mereka ini diuji. Apakah sudah akil balik atau tidak? Jadi seorang anak ini yang sudah mulai dewasa, dia akan dipercayakan kepada kepala pelayan di rumahnya. Ketika dia dipercayakan kepada kepala pelayan ini, sampai dari tuan rumah ini berkata, hambaku, ini anak. Kamu boleh perintahkan dia apapun, setiap tugas, setiap tanggung jawab. Dan nilai dia. Kalau menurut pemandanganmu, dia tidak bisa dipercaya, dia belum dewasa, maka dia belum akil balik, dia belum lulus. Dan tidak bisa aku percaya. Mungkin bapaknya punya peternakan kambing domba, saudara ya. Mungkin punya pabrik dan lain sebagainya. Aku nggak bisa percaya. Kenapa dipercayakan kepada kepala pelayan? Karena kalau dipercayakan kepada tuannya akan melibatkan apa? Perasaan. Dia akan tidak tega. Tapi ketika dia serahkan kepada kepala pelayan itu akan melakukan dengan apa? Setiap ujian, setiap proses dengan objektif. Tidak melibatkan perasaan. Ya. Maka dia akan suruh mungkin anak ini, kamu pel ya, toilet, kamu tolong kasih makan domba, kamu tolong kasih makan ini. Dan itu akan diperhatikan. Kalau nanti anak ini ketika disuruh cuci toilet, akan bilang, kenapa ya aku disuruh cuci toilet? Aku kan anak, bos. Didengar oleh kepala pelayan. Maka dia bilang, kamu gak lulus. Semakin lama, ujiannya makin banyak. Dan semakin lama, anak ini dilihat. Apakah berkeluh kesah, apakah dia marah, apakah dia pahit. Kalau responnya seperti itu, maka dia tidak bisa lulus. Sampai saudara, anak ini berkata, ya Tuhan, ya aku akan kerja dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan. Sampai kepala pelayan berkata, ya dia sudah dewasa. Makanya kita semuanya anak-anak Tuhan, amin. Percayakah hari ini Tuhan tempatkan kita di berbagai tempat, di berbagai bahasanya, kita ditempatkan di mana? Di kepala pelayan. Untuk apa? Memproses saudara. Kadang-kadang kita itu ya di perusahaan, di tempat kita bekerja, percayalah itu adalah ujian yang Tuhan berikan untuk saudara bisa akil balik. Ada orang mungkin dalam pelayanan dia ditaruhkan di seorang pemimpin yang tidak sesuai kehendaknya. Pemimpin ini selalu kasih tugas buat dia, saudara.
Yang keluar dari hidupnya keluhan. Pemimpin ini kayak gini. Bla 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 bla, diomongin saudaraku ya. Bisakah orang ini dikatakan dewasa? Enggak. Ketika dia dalam sebuah gereja, gembalanya, ayo kamu harus kayak gini. Dia marah, dia nggak terima. Ini bukan ciri orang yang dewasa. Nggak bisa nunduk dan lain sebagainya. Banyak, makanya banyak orang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena Tuhan titipkan dia di kepala pelayan, dia nggak bisa dipercaya. Aku mau langsung ke Tuhan. Yang langsung ke Tuhan itu tidak banyak. Saudara, untuk dipercayakan sesuatu yang besar, butuh sebuah kerendahan hati dan kedewasaan di hadapan Tuhan. Makanya kita ini saudara ya, nggak bisa dipercaya dengan berkat Tuhan yang besar. Karena kenapa? Belum dewasa. Dikasih duit banyak, semena-mena. Dikasih kekayaan, dikasih jabatan, sombong. Enggak. Makanya Tuhan kasih sedikit-sedikit buat kita. Kenapa Tuhan gak berkati? Pertanyaan dulu, kamu sudah bisa dipercaya ketika? Makanya saudaraku, kalau saudara baca, selanjutnya. 1 Korintus 16 ayat 13, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Ini pesan dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini mau pria, mau wanita, bersikaplah seperti laki-laki. Kenapa saudaraku? Tuhan tuh mau mempercayakan sesuatu yang besar buat umatnya, buat jemaatnya, buat anak-anaknya. Karena kamu adalah Prince of God. Amin. Kita ini prince sama princessnya Tuhan. Amin. Yang dia mau percayakan, tolong kamu pegang 1 kota, kamu pegang 4 kota, 5 kota. Kamu pegang 1 bangsa. Itu yang Tuhan mau. Makanya dia latih kita, dia didik kita untuk jadi orang yang dewasa. Makanya dia bilang bersikaplah seperti laki-laki. Laki ini bukan laki-laki kecil. Ini bukan bicara tentang jenis kelamin saudaraku ya. Ini bicara tentang sikap laki-laki dewasa itu seperti apa. Apakah kita sudah seperti itu? Saya akan tunjukkan saudaraku, ciri-ciri laki-laki bersikap sebagai laki-laki itu seperti apa. Yang pertama, dia mandiri. Seorang laki-laki harus bisa hidup mandiri supaya bisa disebut pria sejati. Ya. Mandiri artinya mampu mengurus hidupnya sendiri dan tidak lagi bergantung pada. Itu tentu mencakup kemandirian finansial. Tetapi jika kamu belum mencari nafkah sendiri pun, kamu bisa mulai belajar mandiri dengan cara mengurus semua kebutuhan dan kewajibanmu sendiri. Bukan berarti kayak gini loh saudaraku ya. Ya maaf ya, pakaian masih dicuci oleh mama. Dikit-dikit, makan. Nggak bisa cari makan. Sendiri. Mandiri ini bukan bicara aku bisa melakukan, enggak saudara. Ini bicara tentang bagaimana kamu bisa menopang hidupmu sendiri tanpa bantuan orang lain. Bukan berarti kita nggak bisa minta bantuan sama orang lain. Tetap kita ini punya keterbatasan saudara. Tapi ini bicara tentang sikap hati yang tidak mau merepotkan orang lain. Dan kamu bisa berdiri dengan tidak bergantung kepada orang lain. Saya cerita, saudara ya, ketika saya sudah lulus kuliah, awalnya saya ini di bawah orang tua saya, saudara, pasti. Ketika saya di bawah orang tua saya ya otomatis uang masih disupport orang tua, saudara ya. Semua kebutuhan disupport. Walaupun saya sudah mulai mandiri, saya cari kerja
kerja sendiri, saudaraku, waktu saya masih kuliah, saudaraku ya. Saya berusaha memenuhi kebutuhan saya sendiri waktu saya kuliah, saudaraku ya. Tapi masih di bawah support orang tua saya. Nah, ketika saya lulus kuliah, saudaraku ya, saya bilang sama Tuhan seperti, mulai hari ini Tuhan, saya akan menjadi pria dewasa. Saya akan mandiri dan saya tidak mau lagi merepotkan orang tua saya. Mulai hari ini Tuhan, saya tidak akan minta uang lagi. Ketika saya mulai hari ini, kerja kita saya bantu orang tua saya kebutuhan di rumah. Ya, saya lulus kuliah, saudara, pekerjaan pertama yang saya lakukan jadi tukang cuci helm di tempat teman. Gaji 400.000 rupiah. Tapi buat saya nggak masalah. Saya masih sendiri waktu itu. Saya bilang yang penting saya tidak minta-minta dengan orang tua saya. Saya kerja mungkin sekitar berapa bulan, saya lupa, 5 atau 6 bulan. Dan waktu itu saya bilang pokoknya saya belajar mandiri itu. Ya, saya nggak pernah lagi minta dengan orang tua untuk beli bensin dan lain sebagainya, saudara. Ya. Dan sejak itu, saudaraku ya, sampai ujungnya teman saya, Rigi, ini ada penawaran kakak saya kerja di di salah satu provider telekomunikasi, saudaraku ya. Kamu mau nggak masuk ke sana? Saya bilang saya doa dulu. Nah, waktu dia, gimana Ki? Oke, saya dapatnya saya mau masuk ke sana. Dan akhirnya saya diterima, saudara. Ternyata apa, saudara? Ternyata saya kerja untuk mempersiapkan dan biaya pernikahan saya sendiri. Pernikahan saya, saudaraku ya. Enggak minta sama orang tua saya. Bahkan sampai hari ini saya menikah. Saya jadi pria yang hanya istri saya, saudara, istri saya. Saya nggak pernah minta-minta sama orang tua, sama saudara, dan lain sebagainya. Kami bertanggung jawab dengan diri kami. Dan yang kami andalkan siapa? Itu bersikap seperti laki-laki itu kayak gitu. Bukan berarti, wah saya nih belum mandiri dong kalau gini. Enggak, belajarlah mulai sekarang, amin. Ya walaupun misalnya secara keuangan kamu nggak bisa cari, mulailah. Ya, nyuci baju sendiri, kalau bisa makan, nggak usah ngerepotin orang tua, kalau nggak ada makanan, ya masaklah. Enggak. Belajarlah mulai masak sendiri untuk makanmu sendiri. Kalau misalnya orang tua kesulitan, belajarlah mandiri. Saudara. Gimana caranya membantu orang tua untuk bisa dapat penghasilan juga. Itulah laki-laki yang Tuhan mau. Kita harus belajar, saudara. Makanya Tuhan itu kalau saudara baca di Alkitab, dia proses semua man of God-nya. Untuk jadi apa? Pria dewasa. Musa, Daud, semua dilatih oleh Tuhan. Keluar dari mana? Dari tempat nyamannya. Untuk jadi pria yang mengandalkan. Untuk menjadi manusianya Tuhan. Amin. Ayo kita belajar sama-sama, saudara. Nah di sini saudaraku ya, pria sejati ya bukan berarti dia nggak boleh minta bantuan orang lain. Ya, tetap yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Namun seorang pria sejati akan berusaha sekuat tenaga terlebih dahulu. Barulah ketika segala upaya tidak berhasil, ia akan dengan rendah hati mengakui keterbatasannya lalu minta bantuan orang lain. Ya, seperti yang saya bilang, saudaraku, kita ini tetap nggak sempurna. Kita tuh kalau bisa, kalau kamu bisa kerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Men, gak usah ngerepotin orang lain. Ya, kejar kayak gitu loh. Saya dulu, saudaraku, sampai ditanya pemimpin saya, Riki, kamu tuh gak punya masalah. Kalau abang lihat kamu tuh gak pernah datangin abang, bang, minta tolong bang, aku lagi kayak gini. Saya cuma sederhana bilang sama dia, loh,
Kan abang setiap khotbah selalu ngajarin kita mengandalkan Tuhan. Iya. Nah, saya berusaha mempraktekkan itu. Saya bilang ya gitu. Tapi kalau saya memang betul-betul butuh bantuan, baru saya sampaikan. Tapi sampai hari ini, saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya lihat bagaimana ketika saya mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong. Tapi banyak orang itu kan punya intrik gitu loh. Misalnya nih, wah saya ini pria dewasa, saya ini mandiri, dan lain sebagainya. Tapi lagi kesulitan. Tolong dukung doa dong. Kenapa? Iya, di rumah tadi. Saya nggak bisa makan. Saya mau tanya, salah nggak? Salah? Apa? Kalau hatinya betul-betul minta doa, apa-apa. Tapi seringkali orang yang seperti itu ada trik di belakang. Buat apa? Minta dibantu. Saya itu sering kali loh saudaraku ya, kalau ngelihat ada orang dukung dan doakan pembangunan ini dan lain sebagainya. Maksudnya itu bukan betul-betul minta dukung dan doakan. Kalau bisa, kasih dananya. Itu bukan orang yang bisa dikatakan dia mandiri. Kita berdoa kita semuanya bisa belajar. Amin. Bagaimana menjadi seorang laki-laki yang mandiri. Yang hidupnya cuma bergantung dengan Tuhan, bukan orang lain. Bukan manusia. Amin. Mau kamu pria, mau kamu wanita. Saya nggak pernah menggantungkan iman saya sama manusia. Saya nggak pernah menggantungkan pengharapan. Saya selalu menggantungkan iman saya mandiri dengan Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti kalau kamu mandiri, saya nggak butuh pemimpin, saya nggak butuh gembala, saya nggak butuh orang lain. Saya cuma dengan Tuhan. Enggak. Ingat di awal tadi ada kepala pelayan. Orang-orang yang akan berkata di hadapan Tuhan, dia lulus tuh. Dia jadi pria dewasa dan bisa dipercaya. Amin. Selanjutnya, bersikap menjadi laki-laki seperti laki-laki adalah orang yang memegang prinsip kebenaran dengan teguh. Pria sejati harus punya prinsip dalam pekerjaan, prinsip dalam berteman, prinsip dalam menjalin hubungan dan sebagainya. Semua prinsip tersebut akan dipegangnya dengan teguh, meski lingkungan sekitarnya tidak mendukung sekalipun. Pria sejati tetap nggak akan membuang prinsipnya begitu saja karena ia yakin prinsipnya itu benar. Artinya apa? Saudara tuh kan tahu kan? Kalau misalnya pegang sebuah kebenaran, nggak mudah berubah-ubah. Hari ini A, besok berubah B, enggak. Dan kita harus ngerti itu, saudara gue. Sebagai contoh, ya, seorang pria memiliki prinsip bahwa keluarga misalnya lebih penting daripada kekayaan. Amin. Semuanya di sini keluarga lebih penting dari kekayaan. Amin. Dan lebih dari itu semuanya yang sangat penting adalah siapa? Tuhan. Amin. Nah, maka ia nggak akan mau bekerja gila-gilaan sampai mengabaikan keluarganya. Betul? Bahkan meski mendapat tawaran gaji fantastik sekalipun, dia nggak akan silau dan tetap berpegang pada prinsipnya tersebut. Itu baru namanya pria sejati. Bersikap seperti laki-laki. Mau seperti apa? Kita kan harus punya prinsip, betul? Pokoknya selain Yesus tidak ada Tuhan yang lain. Ketika ada yang datang, misalnya ada Yesus yang datang, reinkarnasinya wanita di Cina. Ini lagi rame nih saudara. Ketika saudara, oh iya kah? Betul kah? Saudara ikut ke sana. Satu lagi, kamu tahu nggak jalan, pokoknya pengajaran yang paling benar ini. Berubah lagi ke sana. Saudara, kita ini nggak bisa seperti bersikap jadi laki-laki seperti yang Tuhan mau. Itu adalah orang yang memegang prinsip. Bahkan rela sampai mati sekali.
memegang prinsip. Prinsip ini percaya loh saudara, prinsip kebenaran, amin. Bukan prinsip yang salah loh ya. Prinsip kebenaran ini mau seperti apapun ya sudah. Saya dulu ketika hadapi permulaan saya ditantang, tinggalin semua yang kamu percaya itu loh. Kembalilah dan ikuti semua seperti yang disuruh kepada kamu. Waktu itu ini pertentangan Tuhan di mana saya. Tapi Tuhan tuh cuma ngomong mau kan. Kamu memilih jalan bersama dengan aku. Walaupun tidak ada orang yang bersama. Saya cuma jawab sama Tuhan. Kalau memang seperti itu, aku akan jalan dengan semua kebenaran yang kau sudah kasih buat Tuhan. Makanya hari ini saudaraku ya, orang mau goncangan seperti yang pernah. Kalau ada orang bilang, rugi kamu melayani seperti itu. Saya tidak akan. Buat saya Tuhan lebih dari apa. Amin. Jadilah laki-laki yang memegang kebenaran dengan kuat sampai. Makanya kalau saudara baca firman tadi apa? Jadilah kuat. Amin. Kita ini harus bilang, pokoknya saya ini punya prinsip menyelesaikan sampai destiny saya. Sampai garis akhir. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan saya. Itu yang namanya laki-laki. Enggak ada yang separuh tengah jalan. Dengan sebuah keberanian. Lanjut. Bersikap seperti laki-laki itu adalah yang berani melakukan kebenaran. Ya. Seorang pria biasanya identik dengan keberanian, betul? Tetapi keberanian yang dimiliki seorang pria sejati bukanlah keberanian untuk berkelahi atau nantang pokoknya kayak gitu. Enggak, saudara. Keberanian yang dia miliki adalah keberanian untuk melakukan hal-hal yang menantang, bahkan juga keberanian untuk melakukan hal yang benar. Dia berani menghadapi apapun, saudara. Menghadapi tantangan dia berani, saudara. Melakukan yang benar pun, walaupun orang bilang, wah gila. Ya, saudara. Dia melakukan hal yang benar, ya. Melakukan hal yang benar butuh keberanian karena kadang kan timbul perlawanan dari orang-orang yang merasa dirugikan. Tetapi pria sejati tidak takut dan tetap melakukannya meski ada resiko tersebut. Dan ketika timbul konflik, pria sejati akan berusaha memadamkan dengan diskusi bukan berkelahi. Dia berani menghadapi segala tantangan dalam untuk melakukan sesuatu yang benar. Kita ini kan harus berani. Ya di atas ya, tidak di atas. Amin. Kalau misalnya itu salah, sampai itu salah. Itu yang dibilang bersikaplah seperti laki. Mau seperti apapun kita harus punya keberanian. Makanya kan ada istilah orang kan, ketika ada masalah, lari, saudara. Nah itu bukan laki-laki. Paham ya? Karena nggak berani. Makanya sering dibilang apa? Kalau orang yang suka lari dari masalah, dari apa, bilang apa? Hah? Ih bencong katanya saudara. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah? Oh Cynthia nggak pernah dengar saudara. Saya sering saudaraku ya, nggak berani ngadapin dia, ngadapin kamu tuh harus melakukan kayak gini. Oh, nggak berani. Ih bencong. Paham nggak? Ya, kalau laki-laki itu harus berani ya saudara. Berani ngambil resiko, berani menghadapi tantangan. Amin. Ayo belajar. Mau apapun, kita harus belajar untuk punya keberanian. Lanjutnya. Bersikap seperti laki-laki itu artinya menghormati yang lebih lemah. Artinya apa? Kayak gini loh saudara ya. Saudara
seorang pria harus menunjukkan kekuatannya di depan orang lain. Artinya apa? Dia tuh harus betul-betul ini bersikap seperti laki-laki loh. Dia itu jadi di depan, bukan di belakang orang yang lemah. Ya. Yakub, ini contoh Yakub. Yakub itu nggak punya keberanian ketika dia menghadapi Esau. Makanya yang dia suruh apa? Dia bikin berapa barisan? 3 barisan, betul nggak? Ya, satu dia suruh apa? Budaknya di depan. Sampai yang terakhir di mana? Dia dengan Rahel. Betul? Kenapa? Dia nggak bersikap seperti laki-laki. Makanya Tuhan ubah nama Yakub jadi apa? Israel. Karena dia harus jadi pangerannya Tuhan. Dia tidak bisa menggunakan nama Yakub. Karena dia nggak berani. Ketika ada masalah, ya dia ngambil hak kesulungan. Dia lari kan, betul nggak? Dia tidak bersikap seperti yang Tuhan mau. Sampai ujungnya Tuhan bilang apa? Mulai hari ini kamu bisa. Karena dia berani tidak istilahnya memberi respek kepada orang yang. Makanya kita saudaraku, kalau kita ini bersikap seperti lagi, saudara akan melindungi orang yang lemah. Melindungi saudaramu, melindungi yang lagi berbeban berat. Bukan menindas. Orang yang lagi nggak bisa apa-apa. Saudara akan berusaha melindungi. Saudara bisa contoh bersikap seperti laki-laki ini, apa yang Yehuda lakukan. Ketika Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, Yehuda datang dan dia bilang jangan bunuh dia, kita jual aja. Dia mau melindungi Yusuf. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang Midian, betul? Setelah itu ketika bangsa Israel, saudaraku mereka dan saudara-saudaranya harus membeli makanan ke Mesir. Dia datang ke sana. Nah waktu itu Simeon ditahan. Ketika ditahan dia bilang, Yusuf bilang, tolong bawa adik kalian namanya Benyamin. Pokoknya kalau kalian datang ke sini, Benyamin tidak dibawa, aku gak akan pernah kasih. Sampai terjadi, Yakub bilang, jangan ambil anakku lagi. Tahu gak ya udah bilang, Bapak, kalau tidak kita semua mati. Kalau memang aku harus bertanggung jawab, aku akan bertanggung jawab. Kalau Benyamin ini sampai tidak pulang, ambil anakku sebagai ganti. Dia berani. Karena tujuannya dia mau melindungi saudara-saudara. Apakah kita sudah seperti itu? Atau kita ini lari terus ngorbanin orang lain? Tidak ada respect. Terus belajar untuk itu. Yehuda juga ketika dia meniduri istri dari anak yang sudah meninggal. Ketika dia ditunjukin, ini yang menidur ya. Dan Yehuda mengenali. Apa dia lakukan? Ya, itu salah. Dia berani bertanggung jawab. Makanya Yehuda itu punya hak kesulungan. Dan dari keturunannya, kerajaan dari Israel tidak pernah geser. Bahkan Yesus lahir dari suku. Itulah saya bilang, harus bergerak. Ya, lanjut. Yang selanjutnya bersikap seperti laki-laki adalah orang yang punya pengendalian diri yang kuat. Dia bisa mengendalikan dirinya, saudara. Banyak orang tuh nggak bisa mengendalikan dirinya, emosinya, saudara. Ya. Terus lagi, saudaraku ya, dia nggak bisa istilahnya, ya keinginannya apa, dia nggak bisa rela mengorbankan keinginan itu orang lain.
Kalau pria dewasa, dia bisa, nggak apa-apa saya nggak makan. Pernah saudara lihat kayak gitu? Yang penting anak saya bisa makan. Betul? Istri saya bisa makan. Ketika datang ke rumah, papa udah makan, papa udah makan. Padahal belum. Dia rela untuk tidak menikmati dulu. Biar orang lebih menikmati. Itu pria sejati, itulah bersikap laki-laki. Saya itu seringkali memantau, saudara, melihat. Saya itu seringkali belajar lah. Ya. Ada orang-orang yang ketika misalnya prasmanan makan, saudara. Dia makan, saudara, tanpa mau memperdulikan yang lain. Kadang-kadang makanannya sedikit, tapi ambil banyak. Sehingga orang lain akhirnya nggak bisa makan juga. Nah itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Makanya saya selalu mengajarkan, saudara, kalau kita mau misalnya makan, pentingkan orang lain, kendalikan diri. Kalaupun memang kita harus makan sisa, sama apa? Itu bersikap seperti yang dewasa. Rela untuk kepentingan orang lain. Didahulukan dari kepentingannya. Kita harus belajar untuk seperti itu. Mengendalikan diri. Karena musuh terbesar manusia itu adalah diri sendiri. Bukan orang lain. Pria sejati. Dia berani meminta maaf lebih dulu. Walaupun sebenarnya mungkin dia tidak tahu. Dia mengakui. Itu kendalikan. Kalau nggak bisa, nggak terima. Itu kekanak-kanakan. Kalau kekanak-kanakan tahu kan? Ayo kamu minta maaf, mama nggak salah, ma. Yang salah dia. Jangan contohi apa yang Adam lakukan. Dia nggak berdiri menjadi seorang laki-laki punya Tuhan. Ketika Tuhan datang, siapa yang menyuruh kau makan buah ini? Tahu nggak jawaban Adam? Dia tidak mengakui kesalahannya, betul? Dia bilang apa? Itu perempuan yang kau taruh di sampingku. Dia yang kasih buat aku. Akhirnya dicontoh oleh siapa? Oleh Hawa, betul? Hawa ditanya, kenapa kamu makan? Jawabannya, tuh, ular. Yang suruh aku makan. Untung ular gak jotohin mereka. Ular bilang apa? Ngomong, memang aku udah salah Tuhan. Kalau memang disalahnya memang udah salah aku nih. Mau nyalahin siapa aku? Memang akulah sumbernya. Kalau waktu itu Adam bersikap seperti laki-laki, Hawa itu sakit. Maka manusia nggak ada. Paham? Jadi, kita harus belajar. Selanjutnya, bersikap seperti laki-laki itu seperti perkataannya bisa dipegang, punya integritas. Kita harus belajar loh saudaraku ya. Apa yang saudara perkatakan lakukan. Ada orang janji, anunya kayak gini, besok berubah. Apa ya? Kemarin aku lupa. Kalau kita jadi bersikap seperti laki-laki, jadi laki-laki itu harus gentleman. Ya janji harus ditepati. Apa yang keluar dari mulutmu bisa dipercaya. Jangan gak bisa dipercaya. Punya integritas dalam hidup. Ayo kita belajar sama-sama. Ya, seorang pembohong gak pantas disebut pria sejati. Pria sejati akan berpikir matang-matang sebelum dia berbicara, apalagi membuat janji. Jika ia merasa gak akan sanggup menepatinya, ia gak akan berjanji.
Dan ketika sudah berjanji, seorang pria sejati akan berusaha sekuat tenaga untuk menepatinya. Karena banyak orang nggak punya sikap seperti pria sejati. Waktu menikah, janjinya luar biasa di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Ketika menjalani, nggak bisa. Gimana kita bisa jadi? Kalau kamu janji sama Tuhan, lakukan. Makanya saudaraku ya, nah, saya sering kali bilang, kita ini jangan mudah berjanji. Karena janji manusia itu gombal. Tapi janji yang sejati itu diucapkan. Kalau Tuhan tuh berjanji, pernah nggak dia nggak tepatin? Nggak ada, dia tepatin semua. Kalau manusia janji ya, besok dilanggar. Nanti Tuhan kalau aku sudah diberkati, aku akan melayani engkau sungguh-sungguh. Ketika semakin diberkati, lupa Tuhan, sorry. Nanti Tuhan kalau aku punya mobil, aku akan gunakan untuk melayani engkau. Bisa jemput jiwa-jiwa. Ketika dia sudah dikasih. Aduh Tuhan, mobilnya sibuk, dipakai untuk ini, nggak bisa jemput orang. Banyak. Nah, betul-betul tidak seperti laki-lakinya Tuhan. Coba baca di Alkitab. Saudara akan menemukan bagaimana man of God-nya. Orang yang harus belajar. Jangan suka bohong. Para pria terutama. Janji aku bang nanti datang jam segini. Ditunggu-tunggu gak datang. Aduh bang, kucingku melahirkan. Aduh bang, aku tadi menolong penguburan dari anjingku yang mati tertabrak bang. Bukan. Banyak alasan. Ya. Yang terakhir. Sikap seperti laki-laki adalah apa? Bertanggung. Ya. Pria sejati harus bertanggung jawab. Seorang pria akan membuat banyak pilihan dan keputusan dalam hidupnya. Amin. Kita ini semuanya akan mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita, betul? Ya. Setelah membuat pilihan atau keputusan, ia akan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Itu pria sejati. Itu bersikap laki-laki. Kamu berani ngambil keputusan, kamu harus berani bertanggung jawab dengan keputusan, betul? Kalau hari ini kamu berani hidup, beranilah bertanggung jawab untuk hidup yang kamu hidup. Jangan salahin, ini salah papa mamaku, kenapa aku dilahirkan? Ini, karena itu. Nggak bisa. Ada orang yang milih, saya sekolah di sini, ketika dia sekolah, nih kan. Loh kamu yang milih sekolah di situ, kamu harus tanggung jawab. Itu. Kalau pria sejati bersikap laki-laki yang dewasa, dia berani bertanggung jawab dengan semua keputusannya dia ambil. Jangan nyalahin orang lain untuk keputusan yang kamu buat. Amin. Jangan salahin orang tua. Kalau kamu milih sesuatu yang sudah kamu putusin. Berani jawab. Kalau salah, berani juga kamu bilang, maaf, saya salah. Amin. Itu pria sejati, itu gentleman. Gak usah takut. Hadapi. Daud itu pribadi, kenapa saya bilang tadi dia man of God-nya? Dia itu gentleman. Ketika datang Nathan, kamu salah. Dia bilang, ya aku. Itu keputusan yang kuat. Ada hukumannya. Kamu jatuh di hukumannya di tangan manusia, di tangan Tuhan. Pilih yang mana? Dia tidak mau melibatkan siapa? Israel karena kesalahannya. Dia bilang, aku mau jatuh di tangan Tuhan.
Jangan orang yang menanggung kesalahanku, tapi aku yang menanggung sendiri. Betul? Baca dalam kitab. Dia dibilang mentor. Dia bertanggung jawab untuk semua keputusan. Apakah kita sudah seperti itu? Contoh nih ya, seorang pria membuat keputusan untuk berkuliah, maka tentu ia akan bertanggung jawab dengan menjalankan kuliahnya sebaiknya. Dia akan belajar sungguh-sungguh. Dia akan menuntaskan. Jangan mengambil kuliah, berhenti di tengah jalan, malas belajar. Lebih baik nggak usah kuliah. Tahu nggak? Buang-buang waktu, buang-buang duit. Tanggung jawab. Kau, anak-anak muda, kamu sekolah dibiayain orang tua kan? Tanggung jawab. Dengan sekolah dengan yang baik, belajar sungguh-sungguh. Hargai apa yang orang tuamu sudah kerjakan. Kita belajar untuk menjadi man of God-nya Tuhan. Karena Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Berani. Saya, saudaraku ya, ada dengar kesaksian ya, dari seseorang. Waktu itu lagi kumpul doa hamba Tuhan nih. Orang-orang yang dipakai luar biasa. Jadi dalam pertemuan itu saudaraku, mereka ngomong kayak gini, saya ini rasanya kepengen aja pulang surga. Dia ngomong, iya juga ya, enak, lebih baik kita pulang ke surga. Tiba-tiba salah satu pemimpin ngomong kayak gini, di sini pria-pria tidak bersikap seperti laki-laki. Yang lebih bersikap laki-laki banyak wanita. Loh kenapa? Bu, kata mereka. Iya, kalian itu lebih takut hidup, tapi lebih berani mati. Mereka nggak berani untuk hidup menjalani panggilan. Kita ini banyak orang ya, enak ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Nggak berani hidup, beraninya mati. Karena mati ya enak di surga. Di surga kan nggak ada air mata, nggak ada beban, nggak ada masalah lagi. Betul nggak? Semuanya enak. Pulang ke surga adalah sebuah jawaban yang praise the Lord, saudaraku ya. Tinggal perintah malaikat terbang. Itu enggak? Di dunia belum hinaan orang, saudaraku ya. Dikatain sesat, dikatain gila, belum lagi uang menipis, belum lagi beras semakin menipis, minyak goreng naik, saudaraku ya. Mikirin, saudara, belum ada perang, saudaraku ya. Terus belum lagi sistem antikris, semuanya dipikirin, saudara, betul enggak? Aduh, bebannya makin banyak. Belum lagi disuruh, ayo doling ke gunung, doling ke sungai, ayo nari sungguh-sungguh. Wih, belum lagi dengar ceramahan dari saudaraku. Ini contoh, saudaraku ya. Aduh, bebannya banyak banget. Tapi beranikah kamu hidup menghadapi semua? Bersikap seperti laki-laki yang Paulus bilang. Berani hadapi semua resiko, hadapi semua tantangan. Dia berani dengan Tuhan. Makanya kalau saudara baca tadi ayatnya, saudaraku ya, bisa kembali di awal tadi, 1 Korintus 16-13. Saudara lihat di sana bagaimana? Bersikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat. Kalau versi King James-nya, be strong. Jadi kuat menghadapi apapun di dunia ini. Amin. Jangan kekanak-kanakan menghadapin masalah, lari. Hadapin.
Kalau buat kesalahan, nuduh orang lain, karena kamu. Enggak, ngakuin aja aku salah. Kalau aku harus dicambuk, kecambuk. Kan ada seorang raja, dia menetapkan peraturan, dia pegang ini pria sejati, bersikap seperti laki-laki. Dalam peraturannya kalau ada yang mencuri akan dicambuk sebanyak 40 kali. Dan suatu hari ibunya mencuri dan pernah dengar cerita ini? Dan waktu itu di hadapan raja, ibunya sendiri. Raja ini bilang, gimana raja? Ibumu sendiri. Raja cuma bilang, hukum tetap hukum, kebenaran tetap kebenaran. Maka hukuman kalau dia mencuri, dan dijatuhi hukuman kepada ibu itu, hukuman cambuk. Tapi dia sebagai anak, dia melindungi orang tuanya dari pergaulan. Untuk hukuman, aku yang mengganti ibu untuk dia. Sehingga yang menerima cambukan itu siapa? Raja. Pria. Itulah bersikap. Kalau kita hari ini hadapi dia, berani, jangan jadi pengecut. Kita memberitakan Injil, jangan jadi pengecut. Sampai aja karena kita beritakan kebenaran. Amin. Enggak usah takut diomongin orang gila, sesat. Enggak. Kita ini adalah orang yang menyatakan kebenaran Tuhan. Makanya saudara, pesan dari Paulus, berjaga-jaga. Karena musuh kita yang sedang mengintai. Perhatikan kiri kanan. Berdiri jadi seorang laki dewasa. Man of God-nya Tuhan. Yang siap menghadapi musuh. Jadi kuat untuk berdiri bagi bangsamu, bagi kota, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekeliling. Jangan jadi lemah. Amin. Karena Tuhan mau kita jadi dewasa. Tutup Alkitab. Sikarat